Perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki fase yang berbeda dari apa yang banyak orang bayangkan di awal konflik. Ini bukan lagi tentang serangan kilat, perebutan kota besar dalam hitungan hari, atau perubahan peta yang dramatis dalam semalam. Medan tempur hari ini ditentukan oleh ketahanan, konsistensi, dan kemampuan memaksakan ritme perang. Dalam konteks inilah Rusia perlahan namun pasti menunjukkan pendekatan yang matang, terukur, dan sangat khas dalam tradisi militernya. Di sepanjang garis depan, terutama di wilayah selatan seperti Zaporizhia, Rusia tidak berusaha menciptakan terobosan besar yang berisiko tinggi. Sebaliknya, tekanan dibangun secara bertahap. Artileri bekerja tanpa henti, drone mengawasi setiap pergerakan, dan infanteri bergerak hanya ketika kondisi sudah cukup menguntungkan. Pendekatan ini mungkin tampak lambat bagi mata awam, tetapi justru inilah inti dari perang keausan, memaksa lawan terus bereaksi, terus menguras sumber daya, dan terus berada dalam posisi defensif. Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah perebutan desa Zelenoe. Secara simbolik, Zelenoe bukanlah target besar. Namun secara militer, desa ini merupakan bagian dari sistem pertahanan Ukraina di sekitar jalur menuju Guliaipol. Dengan mengamankan desa tersebut, Rusia tidak hanya mendapatkan wilayah, tetapi juga mematahkan satu lapis pertahanan lawan. Ini membuka ruang manuver baru dan memperkuat posisi Rusia di sektor itu, sekaligus memaksa Ukraina menata ulang pertahanannya. Yang patut dicermati, kemajuan seperti ini jarang terjadi melalui satu serangan frontal. Rusia lebih memilih kombinasi tekanan jangka panjang dan operasi taktis terbatas. Posisi Ukraina digempur artileri selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Drone memastikan bahwa setiap upaya rotasi pasukan atau pengiriman logistik terdeteksi. Ketika posisi tersebut tidak lagi efisien untuk dipertahankan, barulah pasukan darat Rusia bergerak. Hasilnya seringkali bukan pertempuran besar, melainkan mundurnya pasukan Ukraina secara terkontrol. Inilah bentuk kemenangan yang senyap namun efektif. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pasukan Ukraina benar-benar mundur dari wilayah-wilayah tersebut? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan nuansa. Ukraina tidak runtuh dan tidak meninggalkan garis depan secara keseluruhan. Namun di banyak titik mereka terpaksa melakukan mundur taktis. Mundur bukan karena panik, melainkan karena bertahan di posisi tertentu menjadi terlalu mahal dari sisi personel dan logistik. Dalam banyak kasus, pilihan ini muncul justru karena tekanan Rusia yang stabil dan konsisten, bukan karena satu serangan penentu. Dari sudut pandang militer, ini menunjukkan keberhasilan Rusia dalam menciptakan dilema bagi lawannya. Ukraina dipaksa memilih antara mempertahankan satu desa dengan resiko kehilangan satuan tempur atau menarik diri dan kehilangan wilayah. Dalam perang jangka panjang, dilema semacam ini sangat berbahaya karena setiap keputusan mundur sekecil apapun tetap menggerus posisi strategis. Rusia tampak memahami hal ini dengan baik dan memanfaatkannya secara sistematis. Tekanan tersebut tidak hanya datang dari darat. Rusia secara aktif mengerahkan sistem tambahan ke medan perang, terutama dalam bentuk drone dan sarana serangan jarak jauh. Drone bukan lagi sekedar alat pendukung, melainkan elemen inti dari operasi. Mereka digunakan untuk pengintaian, koreksi tembakan artileri, hingga serangan langsung ke posisi dan kendaraan lawan. Serangan drone dalam jumlah besar seringkali bertujuan bukan untuk menghancurkan target bernilai tinggi, tetapi untuk melelahkan pertahanan udara Ukraina dan memaksa mereka menghabiskan sumber daya yang mahal. Di saat yang sama, Rusia mempertahankan kemampuan menyerang jauh ke belakang garis depan. Infrastruktur energi, fasilitas logistik, dan simpul transportasi Ukraina tetap berada dalam jangkauan. Serangan semacam ini memiliki dampak ganda. Secara fisik merusak kemampuan pendukung perang Ukraina, dan secara psikologis mengingatkan bahwa konflik ini tidak terbatas pada parit dan garis depan. Pesan yang disampaikan jelas, tekanan akan dirasakan dimanapun. Reaksi Ukraina terhadap situasi ini menunjukkan ketahanan tetapi juga keterbatasan. Di satu sisi, pasukan Ukraina terus bertahan di sektor-sektor utama dan melancarkan serangan balasan terbatas. Di sisi lain, ketergantungan pada dukungan Barat semakin terlihat. Amunisi, sistem pertahanan udara, dan bantuan finansial menjadi faktor penentu kemampuan Ukraina untuk mempertahankan tempo perang.
Namun aliran bantuan ini tidak selalu stabil atau secepat kebutuhan di lapangan, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan Rusia. Dalam konteks ini, Rusia diuntungkan oleh basis industri dan logistiknya sendiri. Produksi amunisi, perbaikan peralatan, dan rotasi pasukan dapat dilakukan dengan perhitungan jangka panjang. Ini memberi Rusia fleksibilitas yang penting dalam perang berkepanjangan. Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak luar, Rusia dapat menyesuaikan strateginya sesuai perkembangan medan perang, sebuah keunggulan yang seringkali luput dari perhatian. Dunia internasional merespons eskalasi ini dengan pola yang sudah dikenal. Negara-negara Barat terus mengecam Rusia dan memperkuat dukungan mereka kepada Ukraina. Pernyataan politik, paket bantuan, dan sanksi ekonomi terus bergulir. Namun di balik semua itu, realitas di lapangan tetap bergerak sesuai hukum perang, bukan retorika diplomatik. Sementara itu, banyak negara non-blok memilih sikap lebih berhati-hati, menyerukan deeskalasi dan dialog, sambil mengamati siapa yang pada akhirnya mampu mempertahankan tekanan paling lama. Jika dilihat secara keseluruhan, situasi saat ini menunjukkan bahwa Rusia tidak mengejar kemenangan cepat. Tidak ada tanda-tanda terburu-buru atau langkah nekat. Sebaliknya, strategi yang diterapkan menunjukkan kepercayaan diri dalam menghadapi perang jangka panjang. Dengan menggabungkan tekanan darat bertahap, dominasi artileri, pemanfaatan drone, dan serangan jarak jauh, Rusia berusaha membentuk medan perang sesuai ritmenya sendiri. Kesimpulannya, perang Rusia-Ukraina hari ini adalah perang tentang daya tahan nasional. Setiap desa yang direbut, setiap posisi yang ditinggalkan, dan setiap hari tekanan berlanjut membentuk realitas baru di garis depan. Rusia tampaknya siap memainkan permainan jangka panjang ini dengan kesabaran dan pendekatan sistematis sebagai senjata utamanya. Dalam perang keausan, bukan siapa yang paling cepat yang menang, melainkan siapa yang paling lama mampu bertahan dan terus menekan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.